Amerika Serikat dan Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan dagang. Tarif sebelumnya 30% dipangkas menjadi 15%. Apakah ini menandai berakhirnya perang dagang dunia yang dimulai Maret lalu ya? Kalau nggak salah tanggal 2 April. Liberation Day. Liberation Day yang kita bilang Doomsday. Gimana Bang Celi? Ya mudah-mudahan. Jadi memang 4-5 bulan terakhir kan gonjang-ganjing perekonomian dunia karena inisiatif yang tak terduga dari Presiden Trump. Ya. Dahsyat banget 2 April Liberation Day. Bukan hanya ekonomi dunia, ekonomi Amerika juga kan. Stock marketnya gonjang-ganjing, kemudian dolar dan terutama pasar surat-surat berharga itu. Iya, bond itu ya. Bond market. Akhirnya ditunda, di itulah. Dan dalam proses panjang negosiasi termasuk Indonesia kan. 2 minggu lalu kan in principle selesai kalau Indonesia. Jepang sekitar itu kan, Cina sudah berunding, di Switzerland, di London juga akan segera selesai 1-2 minggu. Mungkin hari ini dimulai perundingan terakhir dengan Cina. Tarifnya juga nggak lagi ekstrim kan. 75, 140, ya 30, 25. Uni Eropa kan 15%. Kan. Ya sebelum Trump kan kira-kira ya kan ini sudah sangat rendah tarifnya kan. Udah proses panjang 80 tahun penurunan tarif secara universal. Ya 2-3% lah kira-kira ya tarif efektif rata-rata Amerika sekitar 2,5% lah. Tetapi dengan Trump kan dihajar dulu, diturunkan lagi ke 15%. Nah kelihatannya kalau kita lihat pertemuan Presiden EU Ursula von der Leyen di Skotlandia itu, di tempatnya Trump. Lapangan golf Trump. Ini dia mabuk memang. Mana-mana ada Trumpnya itu, bukan cuma presidennya tapi juga lapangan golf. Kelihatannya sikapnya realistis kan. Semula kan kalau yang paling orang takutkan dengan semuanya kan dengan Cina, dengan Uni Eropa, dengan Jepang, Korea, Indonesia, berbagai negara kan terjadi perang dagang yang mengulang kisah tragis Smooth Holy Tariff Act tahun 30-an. Ya kan, ada depresi besar, ada perang dagang, ujungnya perang dunia kedua. Kan itu yang mimpi buruk terdalam yang orang takutkan. Tapi alhamdulillah dengan pergolakan 4 bulan terakhir lah, Uni Eropa terakhir kan bilang selamat 15%, dan ada konsesi dari Eropa membeli energi. Ya, sama kayak kita nih beli minyak. Ya, kayak kita kan 15 miliar dolar kita bilang gitu kan. Energi. Kalau Eropa bilang 750 miliar dolar. Mel, sekali lagi hampir 1 triliun US dollar untuk minyak selama 2-3 tahun ke depan. Ya dari segi itu juga memang ketimbang lu beli minyak dari Rusia yang sekarang menjadi salah satu problematik ya, negara yang menciptakan problematik di Eropa. Kan secara ya kalau memang harus beli minyak, kalau bisa dari partner lu kenapa dari musuh lu, itu kan kira-kira pemikiran praktisnya. Jadi yang kita takutkan ada retaliasi kontra retaliasi, jadi nggak terjadi kan. Kemudian investasi, Eropa bilang mau investasi 600 miliar dolar. Kalau Jepang kemarin kan 550 miliar dolar, ya kan? Ini investasi dengan tarif 10%. Perusahaan Eropa. Eropa kan nggak kayak kita, nggak banyak BUMN-nya, paling dihitung jari aja kan. Tetapi kan perusahaan-perusahaan swasta di Eropa didorong dan diarahkan, dan mereka juga punya perencanaan jangka panjang untuk menghindari tarif kan, untuk menginvestasi di Amerika Serikat, dan jumlahnya juga nggak main-main kan. Kalau Jepang 550 miliar dolar, Eropa 600 miliar dolar. Jadi kalau kata Ursula von der Leyen ini, kalau ditambah tadi kan 750 miliar dolar tambah 600 kan 1,4 triliun, kira-kira hampir sama 1,4 triliun, sama dengan the whole Indonesian GDP lah kira-kira gitu ya. Makanya Trump sama Ursula von der Leyen waktu salaman di Skotlandia kan bilang, this might be the biggest deal ever made by anybody in history gitu loh. 1,4 triliun dolar ininya kan. Ini kan bahwa itu nanti terrealisasi so lain.
Oke. Tetapi itu menunjukkan sikap dari para pemimpin dunia sahabat Amerika untuk bersikap realistik. Oke. Ya. Tapi Prancis kritis loh Bang. Ya kritis, tapi kan ikut dalam sistem tarif dagangnya kan ikut Uni Eropa, gitu loh. Nggak bisa dia berjalan sendiri. Jerman juga kan Friedrich Merz bilang kalau ya nggak puas, tapi ini udah yang terbaik dia bilang. Ya daripada perang dagang kan, semuanya akhirnya ya kayak kita kan bersikap realistik. Iya. Cari jalan keluar terbaik karena bagaimanapun satu Amerika Serikat kan pasar terbesar. Ini EU dan Amerika Serikat ini kan dua negara secara ekonomi lah terbesar, satu 30 triliun dolar, satu 20 triliun dolar, kira-kira kayak gitulah ya. Jadi combine 800 juta penduduk itu dengan ekonomi kurang lebih 50 triliun dolar, itu kan the biggest in the world combine. Ya. Jadi kalau ini jalannya lancar, ya ini kan Ursula von der Leyen, para pemimpin Eropa berkata ya itu kan kepentingan strategisnya. Boleh aja kita mengurut dada kok Trump ini pilihannya keliru, tapi itu kan soal berikutnya. Yang penting trade volume, ya ini kan partner dagang terbesar Amerika kan, hampir 1 triliun dolar tuh volume perdagangannya. Itu jauh di atas Cina untuk sementara ya. Cina kan akan merangkak naik. Nah, jadi mereka berpikir yang lebih strategis ketimbang lu ribut sama dewa mabuk gak ada habisnya. Udah deh 15% kalau masih bisa diterima, kita kasih gula-gula, beli minyak 750 miliar dolar dalam beberapa tahun. It's a lot of money. Salaman, the biggest deal ever made. Trump kan sukanya digituin. Nah, jadi khusus terhadap Eropa memang ada dimensi lain, geopolitik, Mel. Jangan lupa, ini kan NATO countries, ya sedang ada perseteruan dengan Rusia. Dan memang dalam sejarahnya perang Eropa, perang dunia pertama, terutama perang dunia kedua, diselamatkan oleh Amerika Serikat. Kemudian Amerika memimpin rekonstruksi pembangunan kembali Eropa, terutama Jerman misalnya dan negara lain yang hancur oleh perang. Jadi ada kepentingan strategis, ada sejarah panjang yang penting, di mana jangkar geopolitik ini tergantung bagaimana Amerika dan Eropa memposisikan diri. Nah karena itulah orang bilang bahwa tarif policy atau kebijakan perdagangan dan tarif itu adalah sisi lain dari kebijakan luar negeri atau kebijakan politik luar negeri. Nah ini kan ketemu tuh. Karena itu makanya Jepang juga kan selesai. Walaupun Jepang bilang oke, ada gula-gula investasi 550 miliar dolar. Tapi kan tarifnya jadi 10%. Ya boleh aja kita bilang kok tinggi banget dari 2%, 1%, 3% jadi 10. Tapi kan ya ketimbang 80%, ketimbang 50% kan. Dan sekali lagi Mel, jangan lupa tarif itu in the end yang bayar adalah rakyat Amerika. Konsumen Amerika. Kan orang menduga semula akan terjadi inflasi di Amerika. Nah itu dia Bang. Ini apa yang bisa, kan doomsday kan kita juga bilang kita bilang doomsday banyak ini. Ekonom berkata. Ya inflasi akan ini. Tapi fine aja terlalu kuat ekonominya Amerika. Mungkin kita harus lihat bahwa memang faktanya Amerika itu ekonominya daya tahannya tinggi sekali. Kuat sekali. Memang selama 20 tahun terakhir kan terjadi perubahan besar dalam struktur ekonomi Amerika dan juga driver of growth-nya. Kan kalau kita lihat 20 tahun terakhir tuh perusahaan-perusahaan teknologi digital, Amazon, Google, Apple, Nvidia sekarang kan itu mendominasi puncak-puncak perekonomian Amerika, di mana pelan-pelan sektor manufakturnya mengecil dan membesar sektor apa yang disebut dengan service sector. Ya mau kesehatan yang pakai digital, mau segala macam perusahaan yang terkait logistik, terkait dengan dunia teknologi. Seperti Amazon kan logistik. Nah, barangkali ini yang belum terhitung secara statistik. Bagaimana kuatnya daya tahan ekonomi jika driver of growth-nya adalah perusahaan-perusahaan dan kegiatan ekonomi seperti ini. Nah, walaupun kaum ekonom berkata bahwa ya tunggu dulu, ini kan marginnya semua ongkos 4 bulan 5 bulan terakhir prahara ini
ditanggung oleh para eksportir dan importir, belum rakyat, karena itu belum inflasi akibatnya. Marginnya mereka turunkan. Tetapi in the long run pasti muncul angka inflasinya karena Iya dong, tadi pengusaha kan juga biaya tambah 5% kan rakyat Amerika yang tanggung, bukan rakyat Jerman loh. Iya. Rakyat Jerman menanggung akibat dari volume perdagangan yang berkurang jika harganya terlalu tinggi di pasar Amerika. Itu kan jangan salah mengerti. Jadi apakah betul bahwa inflasi apalagi dia namanya resesi akan terjadi, atau ternyata memang ekonomi Amerika begitu kuatnya sehingga disrupsi yang namanya 10%, 15%, Indonesia 19% itu diserap gitu tanpa banyak guncangan. That is the biggest economic questions. Bang Jeli, sebelum lanjut, aku mau ajak teman-teman Freedom nih untuk berkunjung ke perpustakaan kita, Perpustakaan Freedom Institute yang ada di Wisma Bakri 1 di Rasuna Said, Kuningan. Nah, teman-teman kalau mau berkunjung sana untuk kerjain tugas, mau apapun, belajar boleh banget karena tempatnya cozy banget. Koleksi bukunya banyak, dingin dan gratis. Jangan lupa dingin. Dingin harus itu. Dingin dan gratis. Dan bukunya banyak. Bukunya banyak. Khusus buat anak muda dan mahasiswa. Ya. Walaupun teman-teman yang sudah agak berusia, ya dengan senang hati. Boleh. Banyak yang bisa dieksplor di sana. Tempat nyaman. Nyaman banget. Oke, kembali ke Trump. Kembali ke Trump. Ini di koran Financial Times nih dia bilang nih ya. The fake news and the so-called experts were wrong again. Ini jadi dia depuk dada. Tapi sini dia bilang bang, tarif are making our country boom katanya. Ya pasti nggak boom lah. Tetapi kan dia kan dengan tarif itu lebih banyak penghasilan, tapi kan nggak akan terlalu banyak bedanya. Mengurangi defisit anggaran, bukan defisit perdagangan ya, anggaran kan ujungnya kan di situ. Kemudian dia berharap karena tarif tinggi maka para raja-raja manufacturer itu loh, perusahaan-perusahaan manufacturer bikinnya di Amerika gitu. Jangan di berbagai negara yang lain supaya sektor manufacturer Amerika yang mempekerjakan cuma sekitar 8% sekarang ini menjadi lebih tinggi lagi. Kira-kira tujuannya itu kan, tapi nggak bisa dalam 5-6 bulan lihatnya yang gitu-gituan, itu 1-2 tahun baru ketahuan apakah dia, ini pertanyaan besar kan. Kalau saya nggak percaya kan, ini kan tradisi berpikir ekonomi sejak Ricardo, Adam Smith ya. Tetapi oke lah, kita lihat, give him a fair chance. Yang jelas bukan boom, itu kan cuman terampian apa namanya, tepuk dada kalau orang Indonesia bilang. Apakah terjadi dorongan inflasi kan tadi saya bilang sekarang ini margin para eksportir dan importir yang mereka tekan kan nanggung. Tapi kapan dia muncul dalam bentuk tingginya harga-harga ya relatif terhadap sebelumnya, itu there's a big question yang kita akan lihat. Kaum ekonom pasti akan berpikiran terbuka melihat angka-angka yang sebenarnya. Tetapi bagi saya yang penting adalah era prahara ketidakpastian 4 bulan 5 bulan ini dalam global ekonomi berakhir. Ya, apalagi nanti kalau sudah dengan Cina, Jepang sudah, EU sudah, ekonomi terbesar kan. Meski nggak menyenangkan tapi ya kan, realitas. Itu kan orang bilang dalam ekonomi itu second best. Ya bagusnya yang ideal. 0% perdagangan bebas seluruhnya gitu kan. Semuanya bagus, semua senang, tapi kan second best-nya apa? Ketimbang 50% kan 15% kan jauh lebih bagus. Walaupun tarif sektoralnya ya seperti besi dan aluminium itu tetap 50%. Itu tuh diskusi yang berbeda. Jadi intinya adalah bahwa yang paling penting seperti sikap para pemimpin Eropa, the prahara, the turbulence dan disruption ini berakhir. Karena kita butuh Amerika yang balik ke situasi normal. Baik dalam ekonomi maupun dalam geopolitik. Kan banyak peristiwa-peristiwa Israel, Iran, Pakistan, India kemarin. Di dekat kita. Thailand sama Kamboja kan. Suka nggak suka ada peran Amerika juga kan diakui sendiri oleh terjadi polisi dunia ya. Oleh negara yang bertikai bahwa telepon Trump itu ternyata berpengaruh gitu loh. Sebagaimana Pakistan dan India kemarin. Sikap terhadap Rusia ini kalau Eropa tanpa Amerika kan susah. Sehingga kita butuh kan faktanya kayak jalan raya lah.
kadang-kadang orang mengeluh terhadap polisi kan. Kadang-kadang aduh kok polisinya kurang, kok polisinya beginilah begitu. Tapi kan lebih baik ada polisi. Iya. Ketimbang tidak ada polisi sama sekali, jalan raya bisa mampus orang. Iya. Iya kan? Nah, saya nggak berkata bahwa Amerika itu polisi dunia, bukan. Tetapi faktanya kan dia yang adik kuasa, yang terkuat, yang mampu punya projection of power. Sehingga kalau dimanfaatkan secara konstruktif, itu bisa positif. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Amerika setelah Perang Dunia Kedua. Itu kan sangat amat konstruktif dan semua negara, hampir semua negara bisa memetik manfaat dari itu. Gitu loh, termasuk Amerika Serikat sendiri. Nah, karena itulah kita berharap ya dalam 1-2 minggu ke depan kan 1 Agustus kan batasnya batas Donald Trump semua nih. trial itu ya. Batas jadi Liberation Day 1 Agustus penutupnya. Dan tanda-tandanya tidak ideal sememuaskan yang kita inginkan, tetapi juga tidak tidak sekacau, banget lah tidak ya. separah yang kita khawatirkan di awal-awal. Nah itulah, mudah-mudahan dunia ini makin kalau makin dilihat lebih baik. Ya, dilihat itu berarti emang Amerika ini memang market yang paling besar. Nggak mungkin kita putusin atau cari peluang di situ ya Bang. Nggak Banyak bisa. nih teman-teman yang tanya juga, ya. ngapain sih terlalu gantung sama Amerika gitu. Bukan soal gantung nggak gantung, rakyat kita yang mau jualan di pasar terbesar dunia 30 triliun dolar, kita 1,6 1,5 triliun dolar, 20 kali lipat lebih besar kan. Tidak ada ekonomi maju cepat kalau tertutup. Ya. Setuju. Oke, intinya kan kita mau menjadi ekonomi terbuka. Ya. Lagian yang bayar 15% Uni Eropa dalam hatinya Ursula von der Leyen kan rakyat lu sendiri yang lu rugikan dengan membayar 15%. Sama dengan kita waktu diberikan 19%, bukan kita yang bayar, lu yang bayar rakyat lu. Tega amat lu bayarin, pajakin rakyat kamu tambahan 19%. Kan itu sebenarnya. Jadi ya sudah. Kalau Trump kan kita nggak bisa mencampuri urusan domestik, politik domestik Amerika. Itu fakta antara Trump dan rakyat Amerika kan. Ya sudah, kita coba lihat baiknya bagaimana seperti kata Ursula von der Leyen. Yang penting volume perdagangan jalan terus. Nggak stuck ya. Ada gelombang-gelombang, tetapi jalan, jangan berhenti. Nah, itu yang penting. Oke, baik. Terima kasih Bang Celi. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Sampai jumpa.